Gempa dan tsunami yang menghantam Aceh terjadi pada tahun 2004 silam, menyisakan berbagai kisah pilu bagi warga bumi Serambi Mekah. Pagi itu, Minggu pukul 8:58 waktu Indonesia Barat. Suasana kota Banda Aceh mencekam. Warga panik berlarian menyelamatkan diri dari amukan gelombang yang meluluh lantakkan hampir sebagian kota. Hari ini, Sabtu 26 Desember 2020, tepat 16 tahun mengenang bencana gempa dan tsunami Aceh. Satu di antara korban yang selamat, yakni Delisa Fitri Ramadhani, seorang warga Ulele Banda Aceh yang dikenal kisahnya mirip dalam film berjudul Hafalan Sholat Delisa. Pada Serambi On TV, ia menceritakan detik-detik ia selamat dari cengkraman amukan gelombang tsunami maha dahsyat. Saat itu usia Delisa 7 tahun, baru ulang tahun ke 11 hari di usia 15 Desember 2004. Jadi Delisa itu tinggal di Ulele. Delisa berkeluarga, kami ada kakak, abang Delisa. Kebetulan saat itu ayah sedang bertugas di Jakarta. Jadi pada malam tanggal 25 itu, karena Delisa baru berulang tahun, kami tuh buka kado ulang tahun, ayah kirim dari Jakarta. Buka kado, setelah buka kado tuh ada isinya boneka, segala macam, termasuk ada untuk kemah-kemah di pantai gitu. Jadi malam itu mungkin udah firasat, jadi kami nggak tidur. Jadi kata mama, ini udah subuh, kita tidur dulu ya, udah mau subuh. Jadi Delisa bangun sekitaran jam 7:30 gitu. Jadi pas itu gempa pertama kan panik tuh, lumayan kan kekuatannya. Jadi mama bawa tuh, Caca gempa Ca, bilang gitu kan, Kak Sri bawa keluar. Makam itu bentuknya lorong, jadi lorong bawa keluar. Ada tuh tentara-tentara dari arah laut Ulele. Air laut naik. Kan itu udah padat tuh, karena orang udah posisi kemana-mana. Kami lihat kakak, Desa lihat kakak, Kak Sri, truk sama mobil. Itu kakak yang pertama. Itu berarti nampak di pandangan Delisa sih. Pandangan. Mak, dia menjering gitu kan. Mama kan juga, maksudnya udah lihat, tapi nggak bisa buat apa-apa. Plus kena kami gitu. Pas kena itu terakhir pegang mama, rasanya itu kayak kena aspal, jatuh ke aspal, itu nggak sadar. Begitu sadar, terapung di air, itu panas terik banget tuh. Lihat di sebelah tuh ada mayat bayi ini kan yang udah lehernya putus. Mak, gitu nggak nyaut. Mak gitu, ikut terus jalan kan. Paling ujung pohon kelapa, sedangkan kakinya bawah tuh udah nyentuh air, segitu tingginya air. Kena mentong. Desa lihat aja, sangat gitu. Jalan terus di air, tanah air. Lama kemudian terikat posisinya. Desa pikir itu ular awalnya. Kok makin lama makin ketat gitu kan. Terus Desa coba masukin tangan ke dalam. Tuh masukin tangan itu kan sampah-sampah tsunami itu kita nggak tahu ya. Ada seng, kawat, kayu, segala macam, kaca. Masukin terus tangannya tuh ke dalam untuk megang ini. Takut ular. Dan naik. Pengalaman naik. Karena posisinya perahunya sampahnya goyang-goyang juga. Ini. Mutusin tuh turun lagi. Ke air. Turun lagi ke air. Terakhir lihat. Bisa pikir air laut lagi. Hitam gitu besar. Ternyata itu PLTD Apung. Kapal PLTD Apung. Dan tidak beraninya Desa masukkan ke kepala ke dalam air. Berapa lama tuh Del di dalam air tuh? Dan itu tidak sadarkan diri. Masuk ke air gitu. Memang udah hilang gitu ya. Nggak ingat. Takut
takut sekali karena itu air lagi, takut sekali itu bayangan ini ombak nih, masukin lagi ke dalam. Sampai hari kedua ditemukan. Hari kedua ditemukan itu posisinya sore jam 4:30 gitu, hujan di Lamtemen, samping Gudang Kurnia. Jadi posisi badan itu di bawah batang kelapa, kaki yang sakit ini yang kiri ini di atasnya, di atas posisi begini, posisinya begitu lumpur. Ada orang warga-warga di situ yang ngangkat mayat, yang nyelamatin gitu, evakuasi semuanya. Ada nama Pak Didi nyelamatin gitu. Dia mau ngangkat, bergerak, Pak Aus, oh ini masih ada nih, masih hidup nih, dia bilang gitu. Bentar Bapak cari air katanya. Dia jadi cari air, kutip air yang ada di sampah-sampah itu yang hanyut-hanyut tadi, dia kutip, dia buka, dia minum. Diangkat, dibawa ke rumah sakit Fakinah. Setelah dibawa ke rumah sakit Fakinah, itu tuh kan mayat semua tuh dijajarin karena memang mau dikebumikan. Delisa ditaruh di sebelah anak laki-laki. Pas anak laki-laki, di situ baru mulai nangis. Bapak tinggal kan, Pak Didi tinggal. Beliau nggak cerita apa-apa, nggak bilang apa-apa, nanti bapak balik nggak bilang. Tinggalin sendiri. Tinggalin gitu berdua sama si Kiki tadi. Situ mulai nih. Terus kami lihat ke kanan kiri, nggak ada yang ngambil kami gitu. Nggak ada yang ngambil sebelahnya mayat gitu kan. Sampai terakhir udah mau maghrib bapak datang, Pak Didi tadi. Delisa ditaruh di situ, nggak lama dokternya keluar ketemu Pak Didi. Rupanya tindakan yang diambil itu amputasi.